Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i bashara faja'alahu nasaban wa sihra wa awjaba silatal ansabi wa 'adama fi dzalika ajra. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Silaturahmi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna menyambung tali persahabatan atau tali persaudaraan. Di dalam syariat Islam, silaturahmi kepada karib kerabat sering disebut dengan silaturahim, yaitu perbuatan baik kepada karib kerabat yang memiliki hubungan nasab atau kerabat karena hubungan pernikahan. Sedangkan silaturahmi kepada mereka yang bukan karib kerabat disebut dengan ziarah. Baik silaturahmi yang bermakna silaturahim maupun ziarah, keduanya memiliki pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk silaturahim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka sambunglah tali silaturahim. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sedangkan untuk kata ziarah, Rasulullah SAW menceritakan, sesungguhnya ada seseorang yang ingin mengunjungi saudaranya di kota lain. Kemudian Allah mengutus malaikat untuknya di jalan yang akan ia lalui. Kemudian malaikat itu berjumpa dengannya seraya bertanya kepada orang tersebut, "Kemanakah engkau akan pergi?" Orang tersebut menjawab, "Aku ingin mengunjungi saudaraku di kota ini." Kemudian malaikat bertanya kembali, "Apakah ada suatu nikmat yang terkumpul untukmu karena sebab dia?" Kemudian ia menjawab, "Tidak ada. Aku hanya mencintai dia karena Allah Subhanahu wa taala." Kemudian malaikat itu berkata, "Fa inni Rasulullah ilaik." Sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah untukmu. Fa innallaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi. Allah sungguh mencintaimu karena kecintaan engkau kepadanya. Hadis riwayat Imam Muslim. Kaum muslimin bukan Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana cara menjalin silaturahmi ketika kita tidak bisa bertemu secara fisik? Baik mungkin karena keterbatasan jarak yang sangat jauh atau dalam kondisi wabah pandemi COVID-19 seperti ini. Maka ada beberapa cara untuk tetap menjalin silaturahmi dengan siapapun. Yang pertama adalah dengan kita mendoakan. Silaturahmi di saat wabah pandemi COVID-19 ini adalah mendoakan saudara kita. Tentu saja kita doakan mereka dengan doa yang mengandung kebaikan. Terlebih lagi, jika kita doakan mereka tanpa sepengetahuan mereka, maka doa itu insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentu juga akan bermanfaat buat kita yang mendoakan. Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang didoakan adalah salah satu doa yang akan dikabulkan. Pada kepalanya ada malaikat yang menjadi wakil baginya. Setiap kali dia berdoa untuk saudaranya dengan sebuah kebaikan, maka malaikat itu berkata, "Amin, walaka bimislin." Amin, dan engkau pun mendapatkan apa yang ia dapatkan. Hadis riwayat Imam Muslim. Doa ini merupakan inti daripada ibadah, senjata bagi kaum muslimin, serta cahaya langit dan bumi. Tentu bagi kita orang yang beriman, doa ini membawa manfaat yang sangat besar dalam kehidupannya, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Doa ini bisa merubah takdir seseorang. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "La yaruddal qadha'a illa du'a." Tidak ada yang bisa menolak qadha kecuali doa. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Maka kita doakan kebaikan buat saudara-saudara kita. Meskipun saat ini sedang menghadapi wabah pandemi COVID-19. Semoga mereka dalam menjalani kehidupannya senantiasa dalam kebaikan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin bukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah dengan menyampaikan salam dan menanyakan kabar. Salam memiliki keutamaan sebagaimana disabdakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim. Kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman. Kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan pada kalian suatu amalan yang jika kalian melakukannya, kalian akan saling mencintai. Maka kata Rasulullah SAW, "Afshus salam bainakum." Sebarkanlah salam di antara kalian. Di saat wabah pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, jangan pernah jemu untuk mengucapkan salam dan menanyakan keadaan saudara kita, walaupun tidak bertemu secara fisik. Kita bisa melalui lewat online atau virtual meeting, atau berbagai macam media sosial yang ada. Bisa juga menitip salam dan menanyakan kabar melalui seseorang yang atas izin Allah, orang tersebut bisa bertemu dengan saudara kita tersebut.
Menyampaikan salam dan menanyakan kabar adalah tanda sayang dan perhatian kita kepada mereka. Dengan menyampaikan salam, tentu akan menambah hangat hubungan silaturahmi antara kita dengan saudara kita. Salam juga tanda keimanan yang bisa mengumpulkan kita dan saudara kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin bukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah dengan kita memaafkan. Berbagai interaksi yang pernah kita jalani dengan saudara kita, tentu saja ada salah dan khilaf yang terjadi. Baik itu yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Jika kita telah melakukan kesalahan kepada saudara kita, tentu kewajiban kita adalah meminta maaf dan meminta keridhaan darinya. Sedangkan jika mereka telah berbuat salah kepada kita, maka kita berusaha untuk memaafkannya, walaupun mereka belum meminta maaf. Inilah bentuk silaturahmi yang terjalin di dunia dan di akhirat. Karena jika urusan dengan manusia tidak selesai di dunia, maka akan dibawa di pengadilan Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Apa keuntungan bagi kita yang telah dilukai oleh saudara kita, kemudian memberikan maaf meskipun mereka belum meminta maaf? Bagi mereka yang memberi maaf kepada saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala baginya dengan ukuran yang tidak terbatas. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Asy-Syura ayat ke-40, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Kaum muslimin bukan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah dengan kita saling menasihati. Menasihati tentu saja tidak sama dengan menggurui. Karena orang yang menasihati bukan berarti pada posisi di atas, tetapi sejajar. Dalam suasana wabah seperti ini, bisa jadi seseorang mengambil jalan pintas untuk menyelesaikan persoalan hidupnya. Atau mereka tidak lagi sabar menghadapi wabah yang berjalan sangat lama. Maka nasihat kita bermanfaat buat saudara kita agar selalu berada di jalan yang benar dan mampu bersabar dalam menghadapi musibah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Asr, "Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr." Demi masa, sesungguhnya seluruh manusia itu berada dalam kerugian, kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh, dan saling menasihati dalam kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran. Salah satu adab di dalam memberikan nasihat adalah dengan cara dan bahasa kasih sayang. Bahasa inilah yang sering mampu merasuk ke dalam hati manusia. Allah berfirman di dalam surat Al-Balad ayat ke-17, dan dia tidak pula termasuk orang-orang yang beriman, dan saling menasihati untuk bersabar, dan saling menasihati untuk berkasih sayang. Hadirin kaum muslimin bukan Allah Subhanahu wa taala. Semoga upaya silaturahmi kita dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sulit dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala yang menghantarkan kita untuk menuju perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.